Dinginnya udara malam menyelimuti markas rahasia Kopassus di kawasan pegunungan Jawa Barat. Di dalam ruang briefing yang remang-remang, Kapten Rina Suryani dan Letnan Dita Prameswari berdiri tegap di hadapan meja taktis, tempat peta digital dan beberapa dokumen rahasia terbuka. Suara berat Komandan Suryo menggema di ruangan itu. Ini bukan sekadar penyusupan biasa. Operasi ini melibatkan unit elit Black Fang dari militer Amerika Serikat. Jumlah mereka lebih dari 100 orang, dilengkapi teknologi canggih. Dan kita hanya mengirim kalian berdua. Dita melirik ke arah Rina dengan tatapan penuh arti. Mereka berdua sudah terbiasa menjalankan misi berisiko tinggi, tapi menghadapi pasukan sebesar ini dengan hanya 2 orang. Itu gila. Namun, Rina dengan tenang mengangguk. Apa tujuan mereka? Tanyanya. Komandan Suryo menjawab, membangun pangkalan rahasia di perbatasan Kalimantan. Jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, kedaulatan negara kita dalam bahaya. Tak ada keraguan lagi. Ini bukan sekadar misi, ini tentang melindungi tanah air. Setelah menerima detail misi, Rina dan Dita segera bersiap. Mereka mengenakan seragam tempur berwarna hitam, dirancang khusus untuk penyamaran malam. Persenjataan mereka minimal, senapan serbu ringan, pistol berperedam, dan pisau komando. Tidak ada dukungan udara atau cadangan pasukan. Hanya mereka berdua, keahlian mereka, dan keberanian yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Kita hanya punya satu keuntungan, kata Dita sambil memasang pisau di ikat pinggangnya. Mereka tidak tahu kita datang. Helikopter tanpa tanda pengenal membawa mereka menuju zona pendaratan di hutan Kalimantan. Angin malam berhembus kencang saat mereka turun dengan parasut di tengah gelapnya rimba. Begitu mendarat, mereka segera merapat ke tanah, menyembunyikan diri di balik semak. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya redup dari kam musuh. Itu dia, bisik Rina. Mereka merayap perlahan, memanfaatkan bayangan untuk tetap tak terlihat. Mereka mengamati dari kejauhan. Kam Black Fang sangat terorganisir, menara pengawas di setiap sudut, drone pengintai berpatroli di langit, dan beberapa regu bersenjata lengkap berjaga di perimeter. Namun, satu hal menarik perhatian mereka, sebuah gudang besar dengan penjagaan lebih ketat dibanding yang lain. Pasti ada sesuatu di sana, gumam Dita. Rina mengangguk. Kita harus mencari tahu. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam perang gerilya, mereka memanfaatkan taktik hening. Rina melemparkan batu ke arah semak di sisi berlawanan, menarik perhatian 2 penjaga. Begitu mereka berpaling, Dita menyelinap ke belakang, menekan leher salah satu penjaga hingga tak sadarkan diri, sementara Rina menghabisi yang lain dengan pisau. 1 langkah lebih dekat, bisik Dita. Setelah menyingkirkan 2 penjaga pertama, mereka merayap mendekati pagar utama. Dengan alat pemotong kawat kecil, mereka membuka celah di pagar tanpa menimbulkan suara mencurigakan. Begitu masuk, mereka merunduk di balik kontainer besar yang berisi peti-peti kayu berstempel militer Amerika. Rina membuka sedikit tutup peti dan matanya menyipit. Senjata canggih, ini bukan sekadar pangkalan. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dita merasakan ketegangan di udara. Mereka hanya 2 orang menghadapi kekuatan penuh musuh. Tapi mereka tidak boleh mundur. Kita harus sabotase ini, katanya. Rina mengangguk, lalu menarik napas dalam. Ini bukan lagi sekadar penyusupan, ini adalah awal dari perang gerilya yang tak akan dilupakan. Rina dan Dita bergerak cepat meninggalkan area gudang setelah memastikan bahwa pangkalan Black Fang bukan sekadar pos militer biasa, melainkan pusat distribusi senjata canggih. Mereka harus segera mencari titik lemah pertahanan musuh dan menemukan cara untuk menghancurkan operasi ini tanpa menarik perhatian sebelum waktunya. Dengan langkah senyap, mereka merayap di antara bayangan, menghindari patroli musuh yang semakin ketat setelah 2 penjaga menghilang. Mereka mencapai tepi kam, di mana sebuah menara pengawas berdiri dengan 2 tentara bersenjata lengkap di atasnya. Kita harus tahu seberapa besar area ini dan berapa banyak pasukan mereka, bisik Dita. Rina mengangguk, lalu mengeluarkan pisau tempurnya. Kita ambil alih menara itu, dari sana kita bisa melihat segalanya. Dengan lincah, mereka mendekat dari 2 sisi berbeda, memanfaatkan dedaunan lebat sebagai perlindungan. Dita melempar batu kecil ke arah semak-semak di sisi kiri menara. Seperti yang diperkirakan, salah satu penjaga turun untuk memeriksa. Begitu ia cukup dekat, Rina muncul dari belakang dan membungkamnya dengan cepat. Sementara itu, Dita memanjat menara, menyergap penjaga lainnya dalam senyap. Hanya dalam hitungan detik, menara pengawas itu kini menjadi milik mereka.
Dari atas, mereka mendapatkan pemandangan yang lebih jelas. Camp Black Fang tersebar luas, terdiri dari beberapa bangunan besar, tenda-tenda logistik, dan area latihan. Di tengahnya, sebuah lapangan pendaratan helikopter telah disiapkan, dengan satu unit U-60 Black Hawk terparkir di sana. Mereka benar-benar serius, gumam Dita. Namun, perhatian mereka teralihkan ketika melihat sekelompok tentara berkumpul di luar gudang yang mereka intai sebelumnya. Mereka sadar ada yang tidak beres, kata Rina. Tak ingin mengambil risiko lebih lama, mereka segera turun dan menghilang ke dalam hutan sebelum keberadaan mereka terdeteksi. Begitu berada di antara pepohonan, mereka bergerak menuju titik yang lebih tinggi untuk mencari lokasi persembunyian strategis. Namun, sebelum mereka sempat jauh, suara drone pengintai mulai mendengung di udara. Mereka mengerahkan drone. Kita harus bergerak lebih cepat, ujar Dita. Mereka berlari dalam diam, melintasi akar-akar besar dan tanah berlumpur, menggunakan vegetasi untuk menghindari deteksi. Namun, tiba-tiba Rina berhenti dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Dita berjongkok. Di depan mereka, jejak sepatu berat tertanam dalam di tanah basah. Itu bukan jejak mereka, melainkan milik patroli musuh. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dalam hitungan detik, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. 5 tentara Black Fang bergerak dalam formasi, menyisir area dengan senapan siap tembak. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris, saling bertukar instruksi. Mereka mencari kita, bisik Dita. Rina melirik ke sekeliling, mencari celah untuk menyerang atau meloloskan diri. Mereka hanya punya 2 pilihan, bertarung atau bersembunyi lebih dalam ke hutan. Dita meraih pisaunya dengan erat, tapi Rina menaruh tangan di bahunya, memberi isyarat untuk tetap tenang. Bukan waktunya, bisik Rina. Dengan gerakan perlahan, mereka mundur dan merapat ke batang pohon besar, menahan napas saat pasukan musuh melewati mereka hanya dalam jarak beberapa meter. Saat patroli akhirnya menjauh, Dita menghela napas lega. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lagi, terdengar suara tembakan dari arah kamp musuh. Alarm berbunyi. Mereka tahu kita ada di sini, kata Rina dengan rahang mengatup. Hutan ini baru saja berubah menjadi medan perburuan. Alarm yang bergema dari kamp Black Fang menandakan satu hal, musuh kini mengetahui ada penyusup di area mereka. Rina dan Dita tidak bisa lagi hanya bersembunyi, mereka harus bergerak cepat sebelum pasukan musuh menyisir setiap jengkal hutan. Mereka akan menutup semua jalan keluar, bisik Dita sambil merapat ke pohon besar. Rina mengamati medan di sekitar mereka dan menunjuk ke arah utara. Kita harus membuat mereka bingung. Alihkan perhatian, lalu kembali menyusup ke kamp. Dita mengerti maksudnya. Mereka tidak bisa hanya melarikan diri, mereka harus mengendalikan permainan. Dengan gesit, mereka bergerak ke arah berlawanan dari patroli musuh, lalu menanam beberapa jebakan sederhana menggunakan tali dan kayu tajam. Sedikit sentuhan khas Kopassus, gumam Dita saat memasang jebakan ayunan berduri di salah satu jalur patroli musuh. Begitu jebakan siap, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Beberapa menit kemudian, suara teriakan terdengar dari arah jebakan pertama. Rina tersenyum tipis. Mereka menemukannya, katanya. Sekarang mereka akan berpikir kita lari ke sana. Dita mengangguk dan mengikuti Rina berbalik arah, menyusup kembali menuju kamp. Dengan patroli yang sebagian besar teralihkan, mereka memiliki celah kecil untuk kembali ke gudang senjata yang mereka curigai sebelumnya. Begitu mencapai pagar kamp, mereka merayap di bawah bayangan, menghindari sorotan lampu sorot. Dita menunjuk ke arah 2 penjaga yang berjaga di depan gudang. Kita harus menyingkirkan mereka tanpa suara, bisiknya. Rina mengambil pisau tempurnya, sementara Dita menyiapkan senjata berperedam. Dengan koordinasi sempurna, Rina menyelinap dari belakang dan menghabisi salah satu penjaga dengan serangan cepat ke leher, sementara Dita menembak tepat di kepala yang lain dengan peluru berperedam. Kedua tubuh jatuh tanpa suara ke tanah. Mereka segera memasuki gudang dan mengunci pintu dari dalam. Mata mereka langsung tertuju pada deretan peti kayu dengan stempel US Military Classified. Rina membuka salah satunya, dan matanya menyipit melihat isinya, senjata otomatis terbaru, ranjau pintar, serta beberapa alat komunikasi canggih. Ini bukan persiapan pangkalan biasa, gumamnya. Mereka mempersiapkan operasi besar. Dita mengambil salah satu perangkat komunikasi dan mengutak-atiknya. Kita bisa menggunakannya untuk mendengar frekuensi mereka. Namun, sebelum mereka bisa menggali lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar.
Seseorang mencoba membuka pintu gudang. Ada yang curiga, bisik Dita sambil mengangkat senapannya. Rina melihat ke sekeliling, mencari jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah melalui jendela kecil di bagian belakang. Kita keluar sekarang, perintahnya. Dengan cepat, mereka merangkak keluar jendela tepat saat pintu gudang terbuka. Begitu berada di luar, mereka bersembunyi di balik kontainer. Dari celah, mereka melihat beberapa tentara memasuki gudang, menemukan mayat dua penjaga, lalu berteriak, "Teir Here! Vintem!" Suara sirene kembali berbunyi, dan pasukan mulai dikerahkan ke seluruh kamp. Rina dan Dita tahu mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Saatnya menghilang, kata Dita. Dengan kecepatan tinggi, mereka menyelinap kembali ke dalam hutan. Namun, kali ini, musuh sudah lebih waspada. Perburuan sebenarnya baru saja dimulai. Suara sirene masih menggema di seluruh kamp saat Rina dan Dita melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Mereka bergerak cepat, menyusuri jalur yang sulit dijangkau untuk menghindari kejaran musuh. Namun, mereka tahu kali ini situasinya berbeda, Black Fang tidak lagi meremehkan mereka. Mereka pasti mengerahkan seluruh pasukan, bisik Dita sambil mengatur napas. Rina mengangguk, matanya tajam mengamati sekeliling. Kita harus keluar dari jalur biasa. Mereka pasti sudah mengunci semua kemungkinan rute pelarian. Benar saja, dari kejauhan terdengar suara drone mendengung di langit, disertai sorotan lampu senter yang menari di antara pepohonan. Mereka tidak bisa lari terus-menerus, mereka harus bersembunyi dan menunggu celah untuk menyerang balik. Rina menarik Dita ke balik pohon besar, lalu menunjuk ke sebuah area rawa di depan mereka. Kita masuk ke sana, katanya pelan. Dita menatapnya ragu. Rawa itu bisa jadi jebakan buat kita juga. Tapi Rina tersenyum tipis. Justru itu yang kita butuhkan. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam rawa, merendam tubuh mereka hingga sebatas dada. Lumpur yang pekat membuat pergerakan mereka lebih lambat, tetapi itu juga akan menyulitkan musuh untuk menemukan jejak mereka. Dari balik dedaunan, mereka melihat sekelompok pasukan Black Fang yang bergerak cepat, menyisir area dengan senjata siap tembak. Penyusup pasti masih di sekitar sini. Jangan biarkan mereka lolos, teriak salah satu tentara. Saat pasukan mulai mendekat, Rina memberi isyarat pada Dita untuk tetap diam. Mereka menahan napas di balik lumpur, hanya menyisakan mata mereka di atas permukaan. Beberapa tentara melewati rawa tanpa menyadari kehadiran mereka. Tapi kemudian, salah satu dari mereka berhenti dan menyorotkan senter ke arah air yang sedikit beriak. Rina merasakan ketegangan meningkat, sedikit saja mereka bergerak, mereka akan ketahuan. Namun, sebelum tentara itu sempat bereaksi lebih jauh, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Itu adalah salah satu jebakan yang mereka pasang sebelumnya. Pasukan Black Fang langsung berbalik arah, bergegas menuju lokasi ledakan. Mereka terpancing, bisik Dita lega. Rina mengangguk, tapi kita tetap harus bergerak sebelum mereka sadar ini pengalihan. Begitu keadaan sedikit lebih tenang, mereka keluar dari rawa dan bergerak menuju perbukitan di sebelah utara kamp. Dari posisi ini, mereka bisa melihat keseluruhan area kamp musuh. Dita mengamati dengan teropong kecilnya. Mereka masih dalam kondisi siaga tinggi, katanya. Tapi aku melihat sesuatu yang menarik. Dia menunjuk ke arah sebuah menara komunikasi di tengah kamp. Kalau kita bisa menghancurkannya, mereka akan kehilangan komunikasi dengan markas besar. Rina berpikir sejenak, menghancurkan menara komunikasi akan sangat membantu, tapi itu juga berarti mereka harus kembali ke dalam kamp yang sekarang sudah jauh lebih waspada. Risikonya tinggi, gumamnya. Dita tersenyum, matanya menyala penuh semangat. Bukankah kita selalu mengambil risiko tinggi? Rina tertawa kecil, lalu menghela napas. Baiklah, kita serang malam ini, tapi kita harus menemukan cara agar mereka tidak menduga kita kembali. Mereka mulai menyusun rencana baru. Kali ini, mereka tidak hanya akan bertahan, mereka akan melawan. Black Fang mungkin memiliki jumlah dan teknologi lebih unggul, tapi mereka lupa satu hal, Rina dan Dita bukan sekadar prajurit biasa. Mereka adalah Kopassus, dan mereka akan membuktikan bahwa taktik dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan besar. Malam itu, mereka bersiap untuk menyerang balik. Malam semakin larut, tapi kamp Black Fang masih dalam kondisi siaga penuh. Pasukan mereka menyebar ke seluruh area, berpatroli dalam kelompok-kelompok kecil dengan senjata siap tembak. Dari posisi di atas bukit, Rina dan Dita mengamati pergerakan musuh. Mereka tahu kita masih ada di sekitar sini,
bisik Dita sambil menyesuaikan teropongnya. Tapi mereka tidak tahu di mana tepatnya. Rina mengangguk. Ini adalah kesempatan yang bisa mereka manfaatkan. Dalam pelatihan Kopassus, mereka diajarkan bahwa perang gerilya tidak selalu tentang menyerang secara langsung, tetapi bagaimana membuat musuh terus merasa terancam dan tidak bisa memperkirakan langkah selanjutnya. Kita harus buat mereka panik, kata Rina. Kalau mereka bingung, mereka akan membuat kesalahan. Mereka mulai dengan cara sederhana. Rina menyiapkan beberapa jebakan di jalur patroli musuh menggunakan tali dan ranting yang akan mengeluarkan suara keras saat diinjak. Sementara itu, Dita memasang beberapa bahan peledak kecil di sekitar gudang persenjataan, cukup untuk menciptakan ledakan yang mengalihkan perhatian tanpa menghancurkan semuanya sekaligus. Kita akan menyerang mereka sedikit demi sedikit, ujar Dita. Buat mereka merasa kita ada di mana-mana. Begitu semua siap, mereka mundur ke posisi aman dan menunggu. Beberapa menit kemudian, jebakan pertama mengenai sasaran. Salah satu patroli Black Fang terpeleset karena jebakan kawat, membuat mereka panik dan menembakkan senjata secara membabi buta ke dalam hutan. Enemy contact, suara mereka terdengar dari radio. Tak lama setelah itu, Dita menekan pemicu peledak. Boom, sebuah ledakan mengguncang sisi timur kamp, menyebabkan alarm berbunyi dan pasukan segera berlari ke arah ledakan. Seperti yang mereka rencanakan, musuh mulai bergegas menuju satu titik, mengira penyusup berada di sana. Mereka menggigit umpannya, kata Rina sambil tersenyum tipis. Dengan sebagian besar pasukan musuh bergerak ke arah ledakan, jalur menuju menara komunikasi menjadi lebih terbuka. Ini saatnya, bisik Rina. Mereka bergerak cepat dalam bayangan, menghindari sisa patroli yang tersisa di kamp. Dengan langkah ringan, mereka menyelinap ke dekat menara komunikasi. Hanya ada 2 penjaga di sana, tampaknya mereka tidak menganggap tempat ini sebagai target utama. Dita menarik pisau tempurnya, memberi isyarat ke Rina untuk mengambil satu penjaga sementara dia menangani yang lain. Dalam hitungan detik, mereka melumpuhkan kedua penjaga tanpa suara. Dengan jalan kini terbuka, mereka mendekati panel utama menara komunikasi. Aku butuh waktu sebentar untuk memasang peledak, bisik Dita sambil mengeluarkan bahan peledak C4 dari tasnya. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan tugas mereka, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka kembali lebih cepat dari yang kita kira, bisik Rina dengan rahang mengatup. Waktu mereka hampir habis. Misi sabotase ini kini menjadi perlombaan melawan waktu, dan mereka tidak boleh kalah. Dita dengan cekatan menempelkan bahan peledak C4 di panel utama menara komunikasi, jari-jarinya bekerja cepat merangkai kabel detonator. Sementara itu, Rina berdiri di dekat pintu masuk menara, mengamati pergerakan musuh yang semakin mendekat. Cepat! Kita tidak punya banyak waktu, bisik Rina tanpa mengalihkan pandangannya dari bayangan-bayangan yang mulai muncul di kejauhan. Dita menyelesaikan pekerjaannya dalam hitungan detik dan menekan tombol aktivasi di alat pemicunya. Siap, katanya sambil menatap Rina. Kita harus menjauh sebelum aku meledakkannya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergerak keluar dari menara, menyelinap di antara bayangan sambil menjaga langkah tetap ringan. Mereka hanya punya waktu beberapa detik sebelum musuh menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka hampir mencapai batas luar kamp, suara teriakan terdengar dari arah menara komunikasi. Mereka menemukan bahan peledaknya, bisik Dita. Rina tahu mereka harus segera meledakkannya sebelum musuh sempat menjinakkannya. Dengan tatapan tajam, dia mengangguk ke Dita. Sekarang, Dita menekan tombol pemicu. Boom! Sebuah ledakan besar mengguncang malam, menghancurkan menara komunikasi dalam sekejap. Percikan api dan serpihan logam berhamburan ke segala arah, sementara gelombang kejutnya membuat beberapa tentara Black Fang terdorong ke tanah. Alarm kembali berbunyi, tetapi kali ini dengan nada kepanikan. Rina dan Dita bersembunyi di balik semak-semak, mengamati situasi. Mereka kehilangan komunikasi dengan markas, bisik Rina. Sekarang mereka benar-benar buta, kekacauan mulai menyebar di antara pasukan musuh. Tanpa komunikasi yang jelas, mereka mulai bergerak tanpa koordinasi, beberapa bahkan saling meneriakkan perintah yang bertentangan. Beberapa tentara berusaha mencari sumber ledakan, sementara yang lain tetap berjaga, bingung dengan apa yang terjadi. Ini saatnya kita keluar dari sini, kata Dita. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara deru helikopter terdengar di kejauhan. Dari kegelapan malam, sebuah U-60 Black Hawk muncul, lampu sorotnya menyapu.
Area camp yang masih dilanda kebingungan. Mereka memanggil bala bantuan, ujar Rina dengan rahang mengatuk. Ini berarti mereka tidak bisa bersantai, mereka harus bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dengan sisa tenaga, mereka mulai menyelinap keluar dari area camp, memanfaatkan situasi kacau yang mereka ciptakan sendiri. Tapi mereka tahu satu hal, ini belum berakhir. Black Fang mungkin kehilangan komunikasi, tapi mereka masih memiliki keunggulan jumlah dan persenjataan. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Deru baling-baling U-60 Black Hawk menggema di langit malam, sementara lampu sorotnya menyapu hutan dengan tajam. Rina dan Dita menekan tubuh mereka ke tanah, bersembunyi di balik semak-semak lebat. Mereka tahu, jika helikopter itu melihat mereka, tak ada tempat untuk lari. Mereka mengerahkan segala yang mereka punya, bisik Dita sambil mengatur napas. Rina mengangguk, matanya tetap fokus mengamati pergerakan musuh. Di bawah, pasukan Black Fang yang panik mulai menyebar ke segala arah. Tanpa menara komunikasi, koordinasi mereka kacau. Beberapa kelompok mencari sumber ledakan, sementara lainnya memperketat penjagaan di sekitar kamp. Kita bisa gunakan kekacauan ini untuk keuntungan kita, ujar Rina pelan. Tapi kita harus tetap bergerak. Mereka merayap perlahan, menghindari lampu sorot yang terus menyapu tanah. Ketika helikopter mulai berputar ke arah lain, mereka menggunakan kesempatan itu untuk meluncur lebih dalam ke hutan. Namun, belum jauh mereka bergerak, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Satu regu pasukan Black Fang muncul dari balik pepohonan, bergerak langsung ke arah mereka. Tak ada waktu untuk menghindar. Rina segera menarik Dita ke balik batang pohon besar, menahan napas saat regu patroli itu berhenti beberapa meter dari mereka. Kita kehilangan mereka, gerutu salah satu tentara dalam bahasa Inggris. Pecah menjadi dua tim, mereka tidak bisa jauh. Dita melirik ke Rina, matanya bertanya apa langkah selanjutnya. Rina dengan cepat menilai situasi, musuh terbagi dua, yang berarti mereka punya peluang untuk menyerang secara diam-diam. Dengan isyarat tangan, Rina menginstruksikan Dita untuk menghabisi satu tim, sementara dia menangani tim lainnya. Dita mengangguk dan merayap perlahan ke posisi yang lebih baik. Saat salah satu tentara Black Fang berpaling, Dita menyergapnya dengan cepat, menekankan pisau tempurnya ke leher pria itu sebelum dia sempat berteriak. Dalam waktu yang bersamaan, Rina melumpuhkan lawannya dengan pukulan keras ke tenggorokan, membuatnya terjatuh tanpa suara. Dalam hitungan detik, kedua tim patroli itu telah tereliminasi tanpa meninggalkan jejak. Bagus, bisik Rina sambil menarik tubuh musuh ke balik semak. Tapi kita harus segera pergi. Mereka pasti akan sadar kalau dua tim ini tidak kembali. Dita mengangguk, tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara di radio salah satu tentara yang mereka lumpuhkan berbunyi, "Regu patroli, laporkan posisi kalian. Kami mendeteksi pergerakan di sektor utara." Dita menatap Rina dengan serius. Mereka mulai mencari kita dengan lebih sistematis. Rina menghela napas dalam. Mereka mungkin berhasil menonaktifkan komunikasi utama Black Fang, tapi itu tidak menghentikan musuh untuk mengerahkan segalanya demi memburu mereka. Pertarungan ini belum selesai, dan mereka harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Langkah kaki pasukan Black Fang semakin mendekat. Rina dan Dita tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi, mereka harus melakukan sesuatu sebelum jumlah musuh yang semakin banyak mengepung mereka sepenuhnya. Kita tidak bisa terus berlari, bisik Dita. Kalau begini terus, cepat atau lambat mereka akan menemukan kita. Rina menatap sekeliling, berpikir cepat. Mereka berada di area perbukitan dengan banyak pohon besar dan bebatuan besar. Kita buat mereka masuk ke perangkap, kata Rina. Dita mengangguk paham. Sebagai Kopassus, mereka sudah terbiasa bertempur di kondisi seperti ini. Jika jumlah tidak berpihak pada mereka, maka taktik harus menjadi senjata utama. Dengan cepat, mereka mengatur medan pertempuran. Dita menanam beberapa ranjau improvisasi di jalur utama yang kemungkinan besar akan dilewati musuh. Sementara itu, Rina menyiapkan tali jebakan di antara dua pohon, cukup kuat untuk menghambat gerakan musuh ketika mereka mendekat. Ini tidak akan menghentikan mereka semua, gumam Dita, tapi setidaknya cukup untuk membuat mereka kacau. Mereka kemudian mengambil posisi strategis di atas salah satu bebatuan besar, memberi mereka sudut pandang luas untuk melihat pergerakan musuh. Tak butuh waktu lama sebelum sekelompok tentara Black Fang mulai masuk ke area jebakan. Seperti yang mereka duga, patroli pertama melangkah ke ranjau improvisasi. Boom!
Ledakan kecil mengguncang tanah, membuat beberapa tentara terpental dan menyebabkan kepanikan. Sisa pasukan langsung merunduk dan bersiap menembak, tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Rina menarik tali jebakan, menyebabkan beberapa batang kayu tajam jatuh dari atas pohon, menghantam dua tentara yang berada di garis depan. Mereka menyerang dari atas, teriak salah satu tentara, suaranya panik. Dita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan cepat, dia mengangkat senapan berperedamnya dan menembak dua tentara yang tersisa, membuat mereka roboh dalam sekejap. Namun, sebelum mereka bisa merayakan keberhasilan kecil ini, suara lain terdengar di radio salah satu tentara yang terjatuh. Unit Alpha, tanggapan kalian. Lapor sekarang. Rina dan Dita saling berpandangan. Mereka akan segera menyadari tim ini sudah lenyap, kata Dita. Rina mengangguk, lalu mengambil radio dari tubuh salah satu tentara yang telah tumbang. Dengan suara dalam dan meniru aksen Amerika yang kasar, dia menekan tombol transmisi. Target belum ditemukan. Melanjutkan pencarian. Ada jeda beberapa detik sebelum suara di radio membalas, dimengerti. Black Hawk akan menyisir area dalam 5 menit. Pastikan sektor bersih. Rina menutup komunikasi, wajahnya serius. Kita punya waktu 5 menit sebelum mereka menyapu tempat ini. Dita menarik napas dalam. Mereka telah mengguncang pasukan musuh, tetapi pertempuran ini masih jauh dari selesai. Mereka harus segera menemukan jalan keluar, atau melawan sampai akhir. Rina dan Dita tidak punya banyak waktu. Dalam 5 menit, Black Hawk akan menyisir area, dan jika mereka masih berada di sini saat itu terjadi, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Kita harus menjauh dari sini sebelum helikopter tiba, bisik Rina sambil menyusun rencana. Dita mengangguk. Mereka bergerak cepat menuju sisi lain bukit, menggunakan bayangan pepohonan untuk menyamarkan gerakan mereka. Namun, langkah mereka terhenti ketika suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Mereka datang, ujar Dita, merunduk di balik pohon. Dari kejauhan, terlihat satu regu Black Fang berjumlah 6 orang, bergerak dalam formasi tempur dengan senjata terangkat. Kita bisa menghindari mereka atau bertarung, bisik Rina. Dita melirik medan sekitar, hutan ini penuh dengan pohon besar dan akar-akar menjalar, sulit untuk pergerakan cepat, tetapi juga memberi banyak tempat bersembunyi. Kita buat mereka terpecah dulu, ujar Dita. Tanpa membuang waktu, Dita mengangkat pistol berperedamnya dan menembakkan peluru ke arah salah satu batu besar di sisi kanan mereka. Tang! Suara pantulan peluru membuat musuh bereaksi. Dari arah sana, teriak salah satu tentara, dan seperti yang mereka harapkan, 2 orang langsung bergerak ke arah suara. Begitu mereka berpencar, Rina dan Dita menyerang. Dengan gerakan cepat, Rina melumpuhkan satu tentara dengan pisau tempurnya, sementara Dita menembak tepat di kepala prajurit lain sebelum dia sempat berteriak. 4 orang tersisa segera menyadari serangan itu dan langsung menembak ke arah mereka. Dor, 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 peluru menghantam batang-batang pohon di sekitar mereka. Kita harus bergerak, teriak Rina sambil berguling ke balik semak. Dita menembak ke arah musuh sambil mundur, memberi sedikit ruang untuk mereka berpindah posisi. Sementara itu, dari kejauhan, suara baling-baling Black Hawk semakin jelas. Heli akan tiba dalam 2 menit. Seru Dita. Satu tentara Black Fang mencoba mengejar mereka, tapi Rina menunggu momen yang tepat. Begitu pria itu melangkah melewati akar pohon besar, Rina menarik tali jebakan yang sebelumnya dia pasang. Trak, kakinya tersandung dan dia jatuh tersungkur, cukup waktu bagi Dita untuk menembak dan menghabisinya. Kini hanya tersisa 3 orang, tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan pertarungan, cahaya sorot dari Black Hawk mulai menerangi hutan. Rina dan Dita harus mengambil keputusan cepat, terus bertarung atau mencari cara untuk lolos sebelum musuh menyadari posisi mereka. Waktu semakin menipis, dan pertempuran ini belum selesai. Lampu sorot Black Hawk mulai menyapu pepohonan, menciptakan bayangan yang menari-nari di antara batang kayu dan semak-semak. Rina dan Dita menahan napas di balik batu besar, mendengar suara komunikasi radio dari helikopter. Tim darat, laporkan posisi target. Kami siap memberikan dukungan udara. 3 tentara Black Fang yang tersisa mulai bergerak lebih agresif. Mereka tahu waktu mereka tidak banyak sebelum helikopter mulai menyerang. Salah satu dari mereka berbicara di radio, kami kehilangan visual musuh. Mereka ada di sekitar sini, tetap waspada. Rina tahu mereka harus bergerak cepat. Dia melirik ke arah Dita dan memberikan isyarat untuk berpencar. Dita mengangguk dan mulai merayap ke sisi kanan,
sementara Rina tetap di tempat, menunggu momen yang tepat. Salah satu tentara mendekat ke posisi Rina, senapannya diarahkan ke semak-semak. Begitu jaraknya cukup dekat, Rina langsung menyergapnya dari belakang, menekan pisau ke lehernya hingga dia tak berkutik. Dua tentara lainnya mendengar suara perlawanan dan langsung menembak ke arah Rina, tapi Dita sudah siap. Dari balik pepohonan, dia menembak tepat ke dada salah satu musuh, membuatnya terjatuh ke tanah. Kini tersisa satu orang, dan dia memilih opsi terbaiknya, berteriak ke radio, "Mereka ada di sini. Kirim tembakan dari udara." Mendengar itu, Rina dan Dita langsung berlari secepat mungkin. Dari atas, Black Hawk menyesuaikan posisinya, dan beberapa detik kemudian, rentetan peluru dari Gatling gun helikopter menghancurkan pepohonan di sekitar mereka. Dor, 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 batang pohon tumbang, tanah terangkat, dan debu beterbangan ke udara. Mereka hanya bisa berlari dalam gelap, menghindari serangan brutal dari udara. Mereka hampir mencapai batas hutan ketika Dita tiba-tiba berbisik keras, "Ke kiri." Rina menoleh dan melihat celah sempit antara dua tebing. Tanpa ragu, mereka berdua menyelinap masuk ke dalamnya, menggunakan kegelapan untuk menyembunyikan diri. Dari atas, helikopter terus berputar, mencari keberadaan mereka, tetapi setelah beberapa menit, mereka kehilangan jejak. Dari celah tebing, Rina dan Dita mengatur napas mereka, tubuh mereka penuh keringat dan lumpur. Mereka berhasil lolos, tapi pertempuran belum selesai. Black Fang masih mencari mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri ini sekali untuk selamanya. Rina dan Dita berjongkok di dalam celah tebing, mengatur napas sambil mendengarkan suara baling-baling Black Hawk yang mulai menjauh. Mereka berhasil lolos dari serangan udara, tetapi mereka tahu ini hanya sementara. Black Fang masih memburu mereka, dan jika mereka tidak segera mengambil inisiatif, mereka akan terus dikejar sampai kehabisan tenaga. "Kita harus kembali ke kamp mereka," bisik Dita. Rina menatapnya tajam, berpikir sejenak. Itu ide yang berbahaya, tapi juga satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini. Tanpa menara komunikasi, Black Fang sudah kesulitan mengoordinasikan pasukan mereka. Jika mereka bisa menghancurkan persediaan senjata dan amunisi di kamp, pasukan bayaran itu akan kehilangan daya tempur mereka. Dengan cepat, mereka bergerak menuju kamp Black Fang, tetap menggunakan bayangan hutan untuk bersembunyi. Perjalanan itu tidak mudah, setiap beberapa menit, mereka harus berjongkok atau berbaring di tanah saat patroli musuh lewat. Tapi mereka tetap bertahan, bergerak tanpa suara seperti bayangan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di perbatasan kamp. Keadaan di sana jauh lebih kacau dibanding sebelumnya. Tanpa komunikasi yang jelas, para tentara terlihat lelah, bingung, dan mulai kehilangan disiplin. Beberapa di antaranya bahkan berdebat satu sama lain, bukti bahwa tekanan mulai membuat mereka goyah. "Kita bisa manfaatkan ini," bisik Rina. Dita mengangguk dan mulai mengamati lokasi target utama mereka, gudang senjata di tengah kamp. Jika mereka bisa meledakkan gudang itu, Black Fang akan kehilangan pasokan amunisi mereka, membuat mereka tidak lebih dari sekumpulan tentara tanpa daya. Mereka menyusup ke dalam kamp dengan hati-hati, menggunakan reruntuhan bangunan sebagai perlindungan. Dita menempelkan beberapa bahan peledak C4 di sisi gudang, sementara Rina mengawasi dari kejauhan, memastikan tidak ada yang mencurigai mereka. Setelah semuanya siap, mereka mulai mundur dengan cepat ke posisi aman. Namun, tepat saat mereka hampir keluar dari kamp, sebuah sorotan lampu menyala langsung ke arah mereka. "Hei, ada mereka!" teriak seorang tentara, langsung menodongkan senjatanya. Dalam hitungan detik, seluruh kamp menjadi riuh. Para tentara berhamburan ke posisi tempur, dan alarm darurat kembali berbunyi. Mereka telah ditemukan. Rina menatap Dita dengan tegang. "Tidak ada pilihan lain. Sekarang," teriak Rina. Dita menekan tombol pemicu, dan dalam sekejap, bom. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kamp, menciptakan gelombang api yang menerangi malam. Gudang senjata hancur seketika, dan puing-puing berterbangan ke segala arah. Misi sabotase mereka berhasil, tapi sekarang, mereka harus bertarung untuk keluar hidup-hidup. Api berkobar di tengah kamp Black Fang. Gudang senjata yang meledak menghancurkan sebagian besar persediaan mereka, menyebabkan ledakan berantai dari amunisi yang tersisa. Rina dan Dita berlari secepat mungkin, menghindari pecahan logam yang berterbangan ke segala arah. Kekacauan telah tercipta, tetapi mereka belum keluar dari bahaya. Teriakan panik terdengar di seluruh kamp. Para tentara Black Fang yang tersisa berhamburan,
Beberapa mencoba menyelamatkan diri, sementara lainnya masih berusaha melawan. Mereka kehilangan kendali, teriak Dita sambil mengisi ulang magazin pistolnya. Ini saatnya kita habisi mereka. Rina mengangguk. Mereka mengambil posisi di balik reruntuhan kendaraan lapis baja yang sudah terbakar. Dari sana, mereka mulai menembak musuh yang tersisa dengan tembakan presisi. Dor, satu persatu tentara Black Fang tumbang, tidak siap menghadapi serangan balik yang datang dari dua prajurit Kopassus yang lebih terlatih. Namun, tiba-tiba suara yang lebih besar terdengar di udara. Rina menoleh ke langit dan melihat Black Hawk yang tadi mengejar mereka kini kembali, bersiap menembakkan Gatling gun. Kita harus menyingkir sekarang, teriaknya. Mereka melompat ke belakang kendaraan lain saat peluru besar mulai menghujani area tempat mereka berada. Dita merogoh saku perlengkapannya dan mengeluarkan roket RPG mini, yang mereka bawa untuk situasi darurat. Dengan cepat, dia memasang roket itu ke peluncur dan mengincar helikopter yang berputar di atas mereka. Aku butuh waktu 3 detik, serunya. Rina keluar dari persembunyian, menembakkan beberapa peluru ke arah pasukan yang masih tersisa untuk mengalihkan perhatian. 3 detik berlalu, dan Dita menarik pelatuknya. Luncurkan. Roket melesat ke udara, meninggalkan jejak api di langit malam. Boom! Roket mengenai ekor helikopter, menyebabkan pesawat itu kehilangan kendali. Pilotnya berusaha mengendalikan, tetapi sudah terlambat. Helikopter itu berputar cepat sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan ledakan besar. Kini, yang tersisa hanyalah puing-puing dan mayat tentara Black Fang yang berserakan. Rina dan Dita berdiri di tengah kamp yang hancur, napas mereka masih terengah-engah. Misi mereka berhasil. Mereka telah mengalahkan pasukan bayaran elit yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi mereka tahu, perang ini hanya satu bagian dari pertempuran yang lebih besar. Dita menoleh ke Rina. Kita pulang. Rina menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis. Ya, tapi aku yakin ini bukan yang terakhir. Dengan itu, mereka berdua meninggalkan kamp yang kini hanya tinggal reruntuhan, berjalan menuju hutan yang membawa mereka kembali ke tanah air. Indonesia bisa bernapas lega, setidaknya untuk malam ini.